Oke, balik lagi channel Krisna Adityo karena ada yang request bagaimana caranya kita main organ tunggal atau elektron. Jadi kita akan bahas saja, walaupun Mas Kris ini kurang begitu expert di bidang ini teman-teman, tapi kita akan sharing sesuai dengan apa yang Mas Kris ketahui. Simak terus videonya dari awal sampai habis. Oke, ini disclaimer dulu ya teman-teman. Buat teman-teman yang biasanya main elektron, nah gearnya atau keyboardnya itu kan kalau dari Yamaha dia biasanya pakai PSR ya, seri PSR. Kalau dari Korg dia seri PA. Kalau dari Roland dia bisa pakai seri BK ya gitu ya teman-teman. Nah, karena Mas Kris tidak punya ketiganya, Mas Kris akan memaksimalkan unit DGX 670 yang ada di sini, karena di sini juga udah bisa style ya teman-teman. Dan kita akan coba menggunakan style yang ada di sini sebagai sarana untuk belajar kali ini. Dan lagu yang akan kita pakai sekarang adalah lagu Juwita Malam ya teman-teman. Ya contohnya, walaupun ntar nggak habis tapi kita akan coba. Nah teman-teman, kita akan bahas dasar-dasar dari organ tunggal ya teman-teman, dari elektron. Nah buat teman-teman yang udah pinter-pinter main elektronnya, bagi-bagi ilmunya, silahkan kalau teman-teman punya channel ya, bagi link channelnya di kolom deskripsi teman-teman. Kita saling belajar. Karena Mas Kris juga nggak pinter-pinter amat di sini, karena Mas Kris biasanya mainnya manual-manual gitu ya. Oke, dan yang Mas Kris sharing di sini bukan yang menggunakan flash disk yang isinya udah lagunya beratus-ratus di situ. Kita tinggal masukin, kemudian kita tinggal develop dia punya stylenya, dia punya permainannya, enggak. Tapi di sini kita akan atur manual ya teman-teman, semi manual, intinya gitu. Oke, di DGX 670 ini karena kita menggunakan lagunya Juwita Malam itu. Nah, Mas Kris kan nggak punya style dangdut, jadi kita akan pakai style yang ada bawaan dari sini ya teman-teman. Oke, stylenya itu ada macam-macam teman-teman, bisa pilih, ada rock, ada R&B, kemudian ada country, ada macam-macam di situ. Nah, pemilihannya seperti apa? Style ini berhubungan dengan nuansa ya teman-teman, nuansa yang akan kita mainkan. Kalau teman-teman di sebuah venue, kita akan lihat ya, kalau venue-nya dia lagi pada kondisinya lagi pada makan gitu ya, pada makan malam atau apa. Nah, biasanya yang digunakan musik-musik yang jauh lebih santai. Contohnya bossa nova atau lagu-lagu yang stylenya agak jazzy, pelan-pelan gitu ya. Nah, tapi kalau dia lagi rame, lagi joget-joget, nah teman-teman bisa pakai yang jauh lebih rame tuh, kayak rock and roll, atau dia bisa pakai lagunya R&B yang rame-rame gitu ya. Nah, cuman Mas Kris di sini akan pakai style yang seperti ini ya. Nah, model begini. Setelah teman-teman mengenal tentang style ya, setiap unit keyboard itu punya masing-masing style sendiri-sendiri ya teman-teman. Kalau bisa teman-teman menghafalkan itu nuansanya ya, supaya teman-teman ngerti. Setelah itu, apalagi yang perlu diperhatikan selain style untuk main organ tunggal, yaitu fill in ya teman-teman. Fill in artinya dinamika yang kita bisa rubah dari sebuah tombol yang akan kita mainkan di sini, yang akan kita pakai di sini teman-teman. Contohnya kalau kita pakai tombol yang ini ya, nah dia akan bunyinya seperti ini. Ada bass, ada sedikit piano, kemudian ada drum yang dia pakai stick brass. Nah kalau kita pindah ke sini, nah dia bunyinya ada tambahan lagi. Nah, bassnya tuh, ini bassnya bossa nova ya, bassnya ada tambahan bassnya lagi. Jadi dinamikanya jauh lebih bagus gitu ya teman-teman. Dan setiap fill in ini ada settingan. Kalau di sini ada settingan yang dia kalau kita pindah fill in, nah dia suara dari melodinya ini dia juga berubah. Nah gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau main, jadi udah otomatis gitu dia berubah. Nah, ini dia berubah lagi ke piano ya, teman-teman. Intinya fill in ini untuk merubah itu ya. Kapan kita rubah? Ketika kita setelah bait baru kita rubah. Misalnya bait mau masuk ke refren, pengen yang agak rame kita rubah ya. Tapi rubahnya jangan terlalu dari 1 kemudian ke 4 gitu. Jangan ya, karena dia terlalu jeglek gitu. Mungkin lompatnya dari 1 ke 3 oke, atau dari 2 ke 4 boleh. Kalau 1 ke 4 dia agak sedikit kaget gitu. Nah, oke.
Bagaimana cara kita memainkannya? Sol, la, do, mi, mi. Oke, intronya kita bikin dulu teman-teman. Intronya dengan cara apa? Kita bikin progresi intro misalnya 1, 2, 5, 1. Kalau kita main di C ya C, D minor, G, C. Baru nanti jatuhin ke G lagi, baru mulai. Ta, da, da, di, di. Nah, gitu ya. Jadi, dari scales yang akan kita pakai, kita tetap aja pakai scales yang diatonis mayor seperti ini. Nah, kita akan bikin skillsnya dia turun dulu teman-teman. Da 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 di da di di di. Nah, nanti baru jatuh ke masuk stylenya gitu ya. Kemudian baru kita improve ke chord yang berikutnya. Misalnya chordnya di minor, re fa la mi, dengan cara memainkan nada yang ada di kiri ini aja. Nah, misalnya D minornya D minor 7 ya. Re fa la do la fa re sol fa re si sol fa mi. Misal gitu ya. Nah, kita coba di sini. Nah, cara mulainya gini teman-teman. Biasanya kalau kita tombol start dia udah bunyi duluan kan. Dan ini kurang begitu enak, kurang begitu bisa dinikmati. Intinya kita cari mungkin di setiap keyboard lain-lain ya. Nah, dimana kalau kita pencet ini ada tombol oranye di sini ya, merah-merah atau oranye-oranye gitu. Nah, teman-teman siap untuk memainkan ini. Jadi kalau teman-teman pencet yang tools yang ada di kiri ini, dia otomatis bunyi. Mas Kris saya kasih contoh ya. Ingat, dia punya progresinya 1, 2, 5, 1. Da 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 da. Oke. Kasih 2. Baru masuk pindah fill in. Nah, gitu. Kalau udah masuk ke bait seperti ini kan ada baitnya pengulangan gitu ya. Teman-teman bisa pindah lagi fill in-nya, bisa pindah lagi ke yang sebelahnya. Ya, jadi suasananya bisa berubah gitu ya. Nah, nanti referen pindah lagi. Kita pindah fill in-nya. Gitu ya. Nah, jadi dia bisa berubah-berubah suaranya gitu ya. Tapi ini kalau Mas Kris contohin pakai melodi dari lagu itu. Tapi rata-rata kalau kita main kan udah ada yang nyanyi tuh teman-teman. Udah ada yang dia menyanyikan lagu itu ya. Jadi kita hanya mengambil sedikit-sedikit. Misalnya Mas Kris kasih contoh begini nih. Dari sini. Nah, misalnya deh. Di da 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 di. Kita ambil fillernya. Nah, gitu. Nah, jadi kita bisa mengambil sisipan-sisipan itu dengan nada-nada yang kita pakai. Nadanya itu apa? Nah, nadanya itu ya jadi kita bisa ambil gimana kita balikin ke pianonya, kita balikin dulu ke piano ya, teman-teman. Oke. Jadi kalau misalnya kita main nah, ini yang biasa kita pakai adalah dari melodi yang ada di chordnya itu. Misalnya
di da 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 fa sol re mi. Nah, misalnya chordnya C. Nah, chordnya C. Nah, C itu bisa terdiri dari C mayor, bisa juga C mayor 7 ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa ambil fillernya. Di da 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 re, di C mayor 7 itu kan dia terdiri dari C E G B gitu ya. C E G B. Nah, berarti kita bisa oprek nada C E G B ini ya. Kita tambahin sedikit nada-nada lain nggak apa-apa, tapi kita inti dari fillernya itu, inti dari sisipan itu terdiri dari keempat nada itu. Nah, misal gitu. D, da, de, si, sol, mi, la, sol, fa, re, si, do, sol. Nah, dimulainya dari si, karena dia terdiri dari C, E, G, B gitu ya. Nah, intinya gini, selain teman-teman menguasai lagu, menguasai chord, menguasai sistem ini, teman-teman harus menguasai bagaimana cara mencari filler supaya nggak begitu monoton, karena biasanya udah ada vokalisnya kan. Mas Kris, saya kasih contoh misalnya dari referen ya. De, di, da, di, de. Nah, contoh begini. Da, di, de. Nah, jadi apa aja yang bisa digunakan sebagai filler? Paling gampang gini, jatuhnya di chordnya apa, kirinya ini jatuhnya di chordnya apa. Misalnya tadi jatuhnya di chordnya D minor gitu ya. Oke, ketika kita jatuh di D minor di situ, maka tangan kanan ini bisa memainkan melodi yang ada di D minor itu. D minor biasanya enaknya D minor atau D minor 7 ya. Berarti kita bisa ambil re fa la do si ya, bisa misalnya begitu ya. Kan dia terdiri dari D minor itu kan dia terdiri dari D, F, A, C gitu ya, atau D minor 7 gitu. Nah, bunyinya re, fa, la, do gitu kan. Nah, kita main aja. De, di, da, di, de. Nah, ini kan dia jatuh di D minor tuh. Dia jatuh di D minor nih. Nah, kan dia udah jatuh di D minor. Kita nge-filler. Nah, nah nih. Jadi de fa la do si de da da de da de ji da de da da de. Nah, itu tangga nada biasa ya, sol fa re si la sol re de. Karena dia jatuhnya ke 5. De da jatuhnya kan dia ke 5. Dari 2 mayor da da de da jatuhnya ke 5. Nah, ketika di 5 ini kita bisa mainin tangga nada yang jatuhnya juga di 5. Oke, baru masuk. Nah, intinya begitu ya teman-teman. Jadi dia tidak begitu rumit sebenarnya kalau teman-teman mau mengeksplorasi dan teman-teman mau belajar. Intinya seperti itu. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Buat teman-teman yang pengen kursus musik online dan mendalami piano terutama, tidak ada batas maksimal, bisa fleksibel, teman-teman bisa klik kolom komentar. Di situ ada nomor WA yang bisa dihubungi ya, di Krisna Adityo Music Course. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu dan salam harmonis.